Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin ikhwatul iman sidang Jumat rahimakumullah. Insyaallah 3 hari ke depan kita akan memasuki hari raya Idul Adha, satu syariat peninggalan Nabiullah Ibrahim alaihissalam selain syariat haji dan khitan. Dan inilah salah satu yang menunjukkan keterkaitan kita umat Islam, umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beliau. Tapi sejatinya keterkaitan kita umat Islam dengan Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya karena terdapat kesamaan beberapa syariat, bukan pula hanya karena secara nasab Nabi kita adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan juga hanya karena secara prinsipil seluruh Nabi itu bersaudara, mengingat Tuhan yang mengutus mereka sama, yakni Allah Ta'ala, dan inti ajarannya sama, yakni tauhid. Tapi lebih daripada itu, keterkaitan kita umat Islam dengan Nabi Ibrahim karena secara khusus kita umat Islam diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengikuti, menaati millah Ibrahim. Salah satunya kita temukan dalam surah Ali Imran ayat 95. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah oleh Muhammad, maha benar Allah dalam keseluruhan firman-Nya, oleh karenanya maka ikutilah millah Ibrahim yang senantiasa condong kepada kebenaran, dan ia tidak termasuk dari kalangan yang menyekutukan Tuhannya. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana realisasi atau wujud nyata ketaatan kita kepada millah Ibrahim tersebut. Inilah saya kira pertanyaan yang layak untuk diajukan. Hadirin ikhwatul iman, dalam tafsirnya Al-Murabi menyebutkan definisi tentang al-millah ini, yakni al-aqaid wa usul syara'i. Yang dimaksud dengan millah itu adalah sejumlah keyakinan, sejumlah kepercayaan, dan pokok-pokok syariat. Pada prinsipnya seluruh nabi mengajarkan millah yang sama, karena memang semua nabi mengajarkan bahwa Tuhan itu hanyalah esa, tiada Tuhan kecuali yang satu. Adapun namanya mungkin berbeda, itu lain persoalan. Tapi semua nabi mengajarkan bahwa yang namanya Tuhan pencipta seluruh yang ada ini adalah esa, tiada sekutu baginya. Semua nabi pasti mengajarkan kepada umatnya masing-masing bahwa di balik kehidupan di dunia sekarang ini adalah kehidupan akhirat, kehidupan abadi, yang mana seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh amalnya di dunia ini. Setiap nabi mengajarkan tentang keharusan untuk mengimani, mempercayai adanya para malaikat dengan segala tugasnya, mengimani para anak, mengimani kitab-kitab Allah yang Allah turunkan, mengimani qada dan qadar. Jelasnya, tegasnya semua nabi pasti mengajarkan arkanul iman yang 6 tersebut. Dan persoalan-persoalan prinsipil dari unsur-unsur keimanan
Semua nabi memiliki pokok syariat yang sama, usul syara'i. Semua nabi pasti mengajarkan kepada umat masing-masing mengenai kewajiban untuk sholat, zakat atau infak, saum, dan pokok-pokok syariat yang lainnya seperti syariat nikah. Yang tegasnya pokok-pokok atau usul syar'i semua nabi pasti sama, dan pokok-pokok akidah kepercayaan mereka pasti sama. Lalu pertanyaan selanjutnya, andai milah mereka sama karena prinsip-prinsip keyakinan mereka sama dan pokok-pokok syariat yang diajarkan oleh semua nabi sama, lalu mengapa kita umat Islam diharuskan untuk mengikuti milah Ibrahim, tidak milah Nabi Adam misalnya, milah Idris, Nuh, Hud, dan seterusnya selain Nabi Ibrahim alaihissalam dalam beberapa ayat Al-Quran? Hadirin ikhwatul iman, pertanyaan ini dapat dijawab disesuaikan dengan konteks saat itu, di mana ada 3 mainstream aliran besar, kelompok golongan yang sama-sama mengklaim pengikut milah Ibrahim dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan masyarakat Arab jahiliyah. Ketiga golongan mainstream ini mengklaim sebagai pengikut milah Ibrahim, tapi pada faktanya justru malah menyalahinya. Mereka malah menyekutukan Allah Ta'ala dan sejumlah kemungkaran kemaksiatan yang bertolak belakang dengan ajaran yang disampaikan oleh para nabi. Mereka banyak yang mendustakan nabi-nabi tersebut, dan bahkan selanjutnya banyak nabi yang dibunuh oleh kalangan Yahudi dan Nasrani. Oleh karenanya, maka ketika kita umat Islam diperintahkan untuk menaati milah Ibrahim, ini karena berkaitan dengan konteks saat itu, di mana umat Islam adalah orang-orang yang berserah diri secara totalitas kepada Allah Ta'ala dan meyakini bahwa keseluruhan wahyu dari Allah Ta'ala melalui para nabi, bukan hanya Nabi Muhammad, adalah suatu kebenaran mutlak karena berasal bersumber dari Tuhan Allah Ta'ala yang maha berkuasa, maha mengetahui, maha adil, maha bijaksana, yang telah menciptakan seluruh yang ada, pencipta langit dan bumi. Tiada Tuhan melainkan Dia. Oleh karenanya, hadirin ikhwatul iman, andai mereka orang-orang Yahudi, Nasrani, dan kaum jahiliyah saat itu mengaku sebagai pengikut milah Ibrahim, mengapa mereka pada selanjutnya berani menyekutukan Allah Ta'ala? Andai Yahudi komitmen dengan pengakuannya sebagai pengikut milah Ibrahim, mengapa mereka meyakini bahwa Uzair sebagai anak Allah? Apakah ini diajarkan oleh Nabi Musa dan nabi-nabi yang lainnya? Bukankah ini bertentangan dengan milah Ibrahim? Andai umat Nasrani konsekuen dengan pengakuannya sebagai pengikut milah Ibrahim, mengapa mereka tega-teganya mempercayai Isa sebagai anak Allah? Bukankah hal ini bertentangan dengan milah Ibrahim? Apakah hal ini diajarkan oleh Nabi Isa dan nabi-nabi yang lainnya? Andai orang-orang Arab jahiliyah, kaum musyrikin Makkah terutama, istiqomah dengan pengakuannya sebagai pengikut milah Ibrahim, mengapa mereka tega-teganya mempercayai bahwa para malaikat itu sebagai anak-anak wanita Allah? Na'udzubillah. Dari mana munculnya kepercayaan jahiliyah semacam ini? Takhayul, khurafat, suatu kedustaan yang diada-adakan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selanjutnya menyebutkan kepercayaan syirik 3 kelompok mainstream ini dalam surah At-Taubah ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masihullah dzalika qaulun bi afwahihim yudhahiuna qala alladziina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Yahudi mengatakan bahwa Uzair sebagai anak Allah, dan Nasrani mengatakan bahwa Al-Masih sebagai anak Allah. Itulah hanya ucapan dari mulut-mulut mereka sendiri, menyerupai ucapan orang-orang kafir sebelumnya dari musyrikin Arab yang mempercayai bahwa para malaikat itu sebagai anak-anak wanita Allah. Na'udzubillah. Qatalahumullahu anna yufakun. Allah melaknat mereka, bagaimana mungkin mereka bisa dipalingkan dari kebenaran. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Begitu jelas sebenarnya
ketauhidan ini, dan begitu tampak jelas kemusyrikan ini bertentangan dengan fitrah manusia. Oleh karenanya, maka kebenaran tentang tauhid ini adalah tegas diajarkan oleh semua nabi, dan keyakinan musyrik menyekutukan Allah Ta'ala, terutama pada zat Allah Ta'ala, ini jelas-jelas bertentangan dengan fitrah manusia, tidak sesuai dengan sifat pembawaan manusia sejak Allah ciptakan di alam ruh. Andai mereka konsekuen dengan milah Ibrahim dan keseluruhan ajaran yang disampaikan oleh para nabi, mengapa mereka tega-teganya menyekutukan Allah Ta'ala? Karenanya hadirin ikhwatul iman, dalam surah Ali Imran ayat 64, ketika kita menjawab tadi, mengapa kita umat Islam diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim dan bagaimana wujud nyata realisasi ketaatan kita kepada milah Ibrahim tersebut, maka kemudian kita menemukan data dalam surah Ali Imran ayat 64 bahwa rumusan tentang milah itu dirumuskan dalam ayat tersebut sebagai kalimah sawa. Dalam rumusan surah Ali Imran ayat 64, ketaatan kepada milah Ibrahim dan seluruh syariat yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada semua nabi, lalu disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 64 dengan istilah kalimah sawa, satu konsensus, suatu MOU, kesepakatan semua nabi, yang mana nabi kita diperintahkan untuk menyeru, memanggil mereka, ul ta'alau ila kalim ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallahu faqul syahadu bi anna muslimun. Wahai ahlu kitab, kemarilah kita menuju kepada kalimah sawa, suatu kesepakatan bersama bahwa kita tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah dan tidak boleh menyekutukannya. Tidak boleh diantara kita menjadikan yang lainnya sebagai Tuhan-Tuhan, sembahan selain Allah. Dan andai mereka berpaling, maka saksikanlah kami adalah orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang komitmen, konsisten, istiqomah dengan kebenaran yang datang dari Allah. Muslim adalah orang-orang yang berserah diri kepada kemutlakan kebenaran yang bersumber dari Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala mustahil berbuat salah. Itulah kaum muslimin. Aslamna, kami berserah diri, artinya kita menyerahkan semua kepada Allah Ta'ala dan meyakini bahwa seluruh yang Allah syariatkan kepada hambanya adalah sebagai sebuah kebenaran mutlak, karena Allah tak pernah dikenai oleh kekurangan, kealfaan, kebatilan. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan di atas, mengapa kita diharuskan untuk mengikuti milah Ibrahim dan bagaimana wujud nyata ketaatan kita kepada milah Ibrahim ditentukan oleh sejauh mana komitmen, konsistensi, keistimewaan kita kepada kebenaran yang datang dari Allah Ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi minas sa'adah fid dunya wal akhirah liman amana wa amila a'malan shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Andai orang-orang yang mengaku sebagai pengikut milah Ibrahim dari kalangan Yahudi, Nasrani dan kaum jahiliyah konsisten komitmen dengan kebenaran yang datang dari Allah, mengapa mereka menolak kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah tercantum dalam kitab suci mereka yang wajib mereka imani? Begitu detail, terperinci
mengenai nubuah Rasulullah SAW ini, sehingga Syekh Abdul Majid Az-Ajundani dalam kitab Tauhid mengatakan, laqad basyaratil kutubus sabiqatul munazzalatu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla ay yukhlaqa. Sungguh kitab-kitab terdahulu yang diturunkan Allah telah menyampaikan kabar gembira mengenai Muhammad sebelum ia diciptakan. Wa akhbarat bi sifatihi wa sifati qaumihi wa zamanihi wa baladihi. Dan kitab-kitab tersebut menginformasikan mengenai sifat-sifat Nabi, sifat-sifat negerinya, zamannya, kaumnya secara detail terperinci, sehingga mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan kalangan Arab saat itu mengenal Muhammad itu bagi mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dalam Al-Baqarah 146 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang diberi Alkitab dari kalangan Yahudi Nasrani mengenal Muhammad itu bagi mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebagian mereka menyembunyikan kebenaran, walau sebenarnya mereka mengetahui kebenaran yang mereka sembunyikan itu. Begitu detail, jelas, terperinci nubuah Rasulullah ini dalam kitab suci mereka, sehingga mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang masih memiliki keimanan yang sahih dan konsisten dengan kebenaran yang datang dari Allah, tidak segan-segan untuk mengimani Nabi tersebut ketika ia mendeklar kenabiannya. Dalam surah Al-A'raf 157 misalnya Allah menyebutkan alladzina yattabi'una ar-rasulal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Dari kalangan mereka ada yang mengimani seorang rasul, yakni nabi yang ummi, yang mereka dapatkan tercatat dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Nabi tersebut memerintahkan mereka untuk berbuat kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Dari mana berita yang didapat oleh Warqah bin Naufal paman Khadijah radhiyallahu anha? Saat Nabi menginformasikan kepadanya bahwa ia didatangi oleh malak Jibril pada usianya 40 tahun di Gua Hira. Dan Warqah saat itu mengatakan fa'in bu'ita wa ana hayyun fasa'u'azziruhu wa ansurhu wa umidu bih. Aneh kau nanti mendeklar menyatakan kenabian, maka aku akan menjaga membela engkau dan aku akan mengimani. Sayang, pada saat Nabi menyatakan kenabiannya, setelah 3 tahun Nabi mendapatkan berita tentang kerasulannya, Warqah sudah tiada. Dari mana berita yang didapat oleh pendeta Bakhirah saat Muhammad kecil dibawa oleh pamannya Abu Thalib untuk pergi berdagang ke negeri Syam? Di tengah-tengah perjalanan bertemu dengan pendeta tersebut yang telah mengetahui tanda-tanda kenabian pada Muhammad kecil, ada bintik hitam di pundaknya dan selalu dinaungi oleh awan saat bepergian. Dan Bakhirah berpesan kepada Abu Thalib agar menjaga anak ini karena ia akan menjadi seorang nabi. Dari mana berita yang didapat oleh Najasyi di Afrika nun jauh di sana yang telah mengetahui nubuah Rasulullah SAW bahwa di akhir zaman akan ada seorang nabi sebagai nabi penutup dan ia bersedia untuk masuk Islam pada saat ada sepucuk surat datang kepadanya dibawa oleh orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Afrika dan ia bersedia untuk masuk Islam. Dari mana berita yang didapat oleh seorang pendeta Yahudi Madinah Abdullah bin Salam yang bersedia untuk berdebat dengan Rasul, tapi setelah berdebat dia keok dan kemudian bersedia untuk masuk Islam. Data-data dalam kitab suci mereka dan sebagian mereka yang mengimani Rasulullah SAW meneguhkan keyakinan kita atas kebenaran Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 146 bahwa sejatinya mereka telah mengenal Muhammad itu bagi mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Pertanyaannya, mengapa mereka tega-teganya menolak kenabian Muhammad? Hanya bagian kecil saja yang mengimani Rasulullah SAW. Ini karena adanya unsur dengki dari kalangan mereka, karena nabi terakhir itu bukan dari kelompok mereka, dari golongan mereka. Fa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yaquluna bima wara'ahu wa huwal haqqu min rabbihim. Qul bi sama
Ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Ketika diperintahkan kepada mereka untuk mengimani Al-Qur'an dan yang disampaikan oleh Muhammad, mereka menolak. Ayyakfuru bima anzalallah bagian ayyunazzilallahu min fadli ala may yasha. Karena adanya unsur kedengkian yang tertanam di hati mereka. Mereka enggan mengimani Muhammad SAW dan Al-Quran karena unsur kedengkian ini. Bagian ayyunazzilallahu min fadli ala may yasha min ibadihi faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina adzabun muhin. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, kembali kepada pernyataan di awal, mengapa kita umat Islam diperintahkan untuk secara khusus mengikuti milah Ibrahim? Karena memang di kalangan mereka hanya sekedar pengakuan untuk menjadi pengikut milah Ibrahim, tapi pada kenyataan bertolak belakang, tega-teganya menyekutukan Allah. Demi Allah, kita umat Islam selamanya meyakini bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada suatu baginya, hanya Dia yang wajib disembah. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tak ada satupun yang sebanding dengannya. Dan kita berkeyakinan, seyakin-yakinnya selalu komitmen dengan kebenaran yang datang dari Allah. Inilah wujud nyata dari ketaatan kita, kepengikutan kita kepada milah Ibrahim, yang mana secara khusus kita diperintahkan untuk menaatinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.